sudah waktunya untuk pelajaran dari guru Shen Xiu lagi. Namun, Nili, Du Ze dan Lu Piao merasa bahwa pelajarannya tidak ada gunanya dan membosankan. Yang dia lakukan hanyalah mengoceh di depan kelas seharian. Tentu saja, selama pelajaran Shen Xiu, Nili, Du Ze, dan Lu Piao akan berdiri di belakang kelas. Pelajaran akan segera dimulai dan siswa berkumpul dalam kelompok kecil, mengobrol. Berkenaan dengan status Ye Ziyun, dia tidak ingin memiliki jarak dalam pergaulan dengan siswa lain. Dia, dengan cepat, menjadi ramah dengan banyak siswa cewek di kelas. Secara alami, Shen Yue dengan bangga akan duduk di sudut. Dengan statusnya, dia tidak bisa diganggu untuk berinteraksi dengan siswa lain di kelas. Jika bukan karena Ye Ziyun berada di kelas ini, dia tidak akan datang lebih awal. Pada ujian yang akan datang dalam waktu 2 bulan, tidak peduli apakah itu dia atau Ye Ziyun, keduanya pasti akan lolos ke kelas seleksi Demon Spiritis Junior. Shen Yue beralih melihat Nili yang berada di barisan belakang kelas. Wajahnya mengembang menjadi senyuman sarkastik. Mencapai peringkat perunggu bintang 1 dalam 2 bulan, jika sampah sepertimu dapat mencapai itu, maka matahari akan terbit dari barat, gumamnya sinis. Nili, Du Ze dan Lu Piao berada di urutan belakang, mengobrol antara mereka sendiri. Selain itu, ada beberapa siswa biasa yang memiliki hubungan baik dengan kelompok Nili. Karena saat ini Nili punya banyak ide, maka dia berniat untuk melatih mereka dalam pelatihan bertahap. Dengan seringnya Nili membantu mereka, otomatis dia secara alami menjadi pemimpin di kelompok kecil ini. Bahkan Du Ze, yang memiliki wibawa lebih di antara para siswa biasa, bersedia mendengarkan apa yang dikatakan Nili. Hanya dalam beberapa hari, nilai memimpin Du Ze dan Lu Piao sudah mendapatkan sekitar 16.000 koin Demon Spirit. Du Ze sendiri tidak pernah membayangkan akan mendapatkan uang sebanyak itu. Dia sepenuhnya percaya dan mengagumi Nili, dan merasa bahwa Nili sangat mampu. Nili, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Du Ze. Bagaimanapun, Nili sebelumnya pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan berburu domba bercula. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Kau akan tahu nanti setelah bubar sekolah. Kata Nili, tersenyum misterius. Dia sudah merencanakan semuanya. Langkah pertama adalah membeli beberapa kristal jiwa untuk menguji atribut bakat mereka dan akan segera memulai pelatihan mereka. Nili masih bertaruh dengan guru Shen Xiu. Dia harus menjadi spiritualis iblis peringkat perunggu bintang 1 dalam 2 bulan. Mengesampingkan mikir tentang latihannya, Nili melihat ke arah Ye Ziyun yang sedang duduk ngobrol dengan sekelompok cewek. Bagaimana cara dia bisa mendekati Ye Ziyun? Bagaimana dia bisa membuat Ye Ziyun jatuh cinta padanya? Pada saat Nili tenggelam dalam lamunannya, Xiao Ning, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju arah Nili. Xiao Ning adalah satu-satunya cewek di kelas yang cantik luar biasa dan sebanding dengan Ye Ziyun. Setiap gerakan dan tindakan kedua cewek itu akan menarik perhatian semua orang di kelas. Karakter Ye Ziyun lembut. Dia tidak pernah memandang rendah orang lain juga tidak sombong. Oleh karena itu banyak gadis biasa yang mau berteman dengannya. Adapun Xiao Ning, karakternya berupa sosok yang dingin dan penyendiri, membuatnya menjadi kecantikan es. Bahkan seorang cewek saja sulit untuk bisa akrab dengannya, apalagi cowok. Mungkinkah Nili sudah memprovokasi Xiao Ning? Mampuslah Nili sekarang. Beberapa anak bangsawan mulai berdiskusi sambil tertawa ketika melihat Xiao Ning mendekati Nili. Dalam pandangan mereka, mustahil ada suatu hal yang baik jika Xiao Ning berinisiatif untuk beranjak ke dekat Nili. Jika tidak, bagaimana mungkin kecantikan es seperti Xiao Ning punya hubungan dengan Nili? Andai hal seperti itu terjadi, pasti matahari akan benar-benar terbit dari barat. Kultivasi Xiao Ning akan segera mencapai peringkat perunggu bintang 1. Jika ada konflik di antara mereka, Nili pasti yang akan babak belur. Anak-anak bangsawan ini bersiap-siap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Di antara mereka ada banyak anak cowok yang menyukai Xiao Ning. Bagaimanapun, Xiao Ning adalah kecantikan super yang tidak kalah dengan Ye Ziyun. Hari ini, Xiao Ning sengaja mengenakan gaun bertali kotak-kotak. Rambut hitam kelamnya tergerai di punggung. Dia mengenakan gelang di pergelangan tangan putih gioknya, menjadi sangat cantik dan menawan. Biasanya, Xiao Ning akan mengenakan jaket ketat karena nyaman untuk berlatih. Dengan kecantikannya, jaket ketat itu menimbulkan kesan unik saat dia memakainya. Namun, Xiao Ning tampaknya telah mendandani dirinya dengan cermat hari ini. Dia bahkan lebih cantik dibandingkan dengan cara dia berpakaian biasanya. Ini membuat yang lain lebih sulit untuk berpaling setelah meliriknya. Berdandan ala feminim ini adalah yang pertama kalinya bagi Xiao Ning. Nili, Du Ze, dan Lu Piao sedang bercengkrama antara mereka sendiri ketika Xiao Ning sampai di meja Nili. Xiao Ning sepertinya memiliki semacam aura unik di sekelilingnya. Saat dia berjalan ke meja, Du Ze dan Lu Piao dengan gugup beranjak dari kursi mereka. Sikap Xiao Ning yang biasanya dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain akan menyebabkan orang lain menjauh darinya. Keduanya khawatir pada nasib Nili. Xiao Ning menatap Nili yang tengah duduk dengan santai di kursi. Tatapan Nili sesekali melihat ke arah Ye Ziyun, menyebabkan Xiao Ning berkecil hati. Nili hanya memperhatikan Ye Ziyun di matanya. Bahkan dia tidak menyadari keberadaan Xiao Ning. Tadi malam, setelah dia dipijat oleh Nili, tubuh Xiao Ning menjadi jauh lebih baik, dan dia tidur sangat nyenyak malam itu. Xiao Ning mengunjungi perpustakaan pagi-pagi sekali. Dia berusaha menemukan literatur tentang teknik Daoyin. Namun, yang mengejutkannya, teknik Daoyin hanya diulas sedikit di perpustakaan. Karena itu dikenal sebagai teknik curang yang diturunkan dari zaman Kekaisaran Angin Salju. Selain itu, teknik kultivasinya yang dimodifikasi oleh Nili menjadi lebih ampuh. Kekuatan jiwanya bertambah 2 digit dengan hanya setengah jam pelatihan di pagi hari. Efek dari pelatihan setengah jam itu bahkan lebih baik daripada pelatihannya sepanjang hari. Di hati Xiao Ning, Nili adalah sosok misterius dan kuat. Apa yang membuat Xiao Ning bangga adalah bahwa di kelas ini, dia adalah satu-satunya yang mengetahui bakat Nili. Bagi Xiao Ning, mereka yang menertawakan Nili di kelas benar-benar bodoh. Dia berdiri di sisi meja Nili dan diam-diam menatap Nili yang terus berbicara dan tertawa seolah-olah tidak ada yang terjadi. Beberapa anak bangsawan tengah gosipin Nili dengan tenang.
Bagaimana menurutmu, apakah Xiaoning akan memberi pelajaran pada Nili? Kekuatan jiwa Nili hanya 5, dia mungkin akan diusir dari kelas. Haha, Nili ini tidak tahu tempatnya. Setelah dia menyinggung guru Sensiu, kali ini dia benar-benar pergi dan memprovokasi Xiaoning juga. Hidupnya akan sangat menyedihkan. Bahkan Duze dan Lu Piao dengan gugup menatap Xiaoning. Mereka tidak mengerti mengapa seorang gadis sombong seperti Xiaoning tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Keduanya mulai mengutuk Nili setengah mati di hati mereka. Nili benar-benar mencari masalah lagi. Jika Xiaoning ingin menghajar Nili, mereka normalnya pasti akan membantu Nili. Tetapi meskipun mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap takkan mampu menandingi 78 poin kekuatan jiwa milik Xiaoning. Takkan lama lagi Xiaoning akan segera mencapai peringkat perunggu bintang 1, menjadi Demon Spiritis yang sebenarnya. Tepat di saat ini, Ye Ziyun dan Shen Yue menoleh ke arah Nili. Ye Ziyun tampak penasaran. Dia tidak tahu mengapa Nili sanggup membuat murka Xiaoning. Mungkinkah Nili telah melakukan sesuatu pada Xiaoning? Seorang berotak mesum seperti Nili memang harus benar-benar diberi pelajaran. Terlihat semua murid juga terbersit mimik penasaran di mata mereka. Mereka menyaksikan Xiaoning berdiri di sisi meja Nili. Akhirnya Nili pun sadar dan perasaannya sedikit terkejut. Nili mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah ada yang salah? Di momen ini, Nili tidak tahu bagaimana dia mesti menanggapi Xiaoning. Dia mulai terpikir hal-hal yang terjadi tadi malam. Masih ada rasa sedikit canggung di dalam dirinya. Setelah berinteraksi dengan Xiaoning, Nili sadar bahwa Xiaoning bukanlah tipikal cewek yang dingin dan penyendiri seperti yang dibayangkan semua orang. Dalam hatinya, Xiaoning sebenarnya adalah gadis yang lembut dan imut. Tangan kanan Xiaoning sedikit bergerak. Dia mengeluarkan kantong kertas dari cincin interspatialnya dan dengan lembut berkata, "Ini adalah sarapan yang kubuat sendiri. Aku tidak tahu apa yang suka kamu makan, jadi aku membuatnya beberapa set." Xiaoninger dengan lembut meletakkan kantong kertas itu di atas meja. Apa yang terjadi? Seisi kelas berubah hening. Jika sebuah jarum dijatuhkan ke lantai, itu pasti akan terdengar jelas. Semua siswa mengira mereka telah salah mendengar tentang apa yang baru saja dikatakan Xiaoning. Duze dan Lu Piao pun sampai ternganga melongo dan dengan bodohnya menatap kantong kertas itu. Melihat betapa terbukanya mulut mereka, ibarat seseorang bisa memasukkan sebutir telur ke dalamnya. Mereka tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Xiaoning adalah salah satu dari 2 bidadari di kelas mereka. Bahkan jika mereka berdua dijejerkan dengan semua wanita cantik di sekolah, mereka pasti akan berada di posisi teratas sebagai wanita cantik terbaik di sekolah. Kecantikan Xiaoning dan sikap dinginnya yang selalu membuatnya tampak tidak bisa didekati. Namun, hari ini, apa yang mereka lihat? Xiaoning benar-benar membuatkan sarapan untuk Nili. Dan bahkan beberapa set. Apakah matahari benar-benar telah terbit dari barat? Apakah ini nyata? Semua siswa mengira mereka tersambar petir. Mereka terdiam di tempat, tercengang. Aku pasti sedang bermimpi, aku harus bangun. Gumam salah satu siswa. HSS. Beberapa siswa berpikir bahwa mereka juga bermimpi, oleh karena itu, mereka mencubit diri mereka sendiri. Namun, rasa sakit yang mereka rasakan dengan jelas memberitahu mereka bahwa ini bukan mimpi. Ini tidak masuk akal. Beberapa siswa bangsawan hanya bisa meratap dalam hati mereka. Mereka masih belum yakin dengan apa yang terjadi. Mereka tidak bisa mempercayai pakaian dan kelembutan yang diungkapkan Xiaoning. Awalnya mereka beranggapan bahwa bidadari Ninger mereka tengah terlibat masalah dengan Nili. Mereka tidak pernah berpikir, dalam imajinasi terliar mereka sekalipun, bahwa Xiaoning benar-benar memberikan sarapan untuk Nili. Andai kata Xiaoning bersedia memberi mereka sarapan, walaupun itu makanan babi, mereka akan tetap menganggapnya manis. Xiaoning biasanya tidak memiliki banyak teman cewek. Dia bahkan mengabaikan semua cowok yang berusaha mendekatinya, kecuali sampah Nili. Dia benar-benar telah menjatuhkan martabatnya sendiri hanya demi menyajikan sarapan untuk Nili. Ini, sama sekali tidak masuk akal. Apakah Xiaoning membuatkan sarapan karena Nili menentang guru Sensiu dan dihukum berdiri? Jika benar demikian, maka mereka pun menyanggupi syarat itu, bahkan jika mereka harus dihukum berdiri selama beberapa tahun, mereka juga akan menentang guru Sensiu. Nampaknya Xiaoning tidak terlalu risau memikirkan itu semua. Dia hanya ingin menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Nili. Dia bahkan tidak ambil peduli dengan pendapat orang lain tentang dirinya. Mau bagaimanapun juga, dia selalu menjadi serigala tunggal. Xiaoning tidak peduli dengan pikiran orang lain. Mereka yang mengejek dan menghina Nili, itu karena mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Akan ada hari ketika mereka semua menyadari bahwa pandangan mereka salah. Di dunia ini, hanya dia yang tahu bakat Nili. Pas di momen ini, bahkan Ye Ziyun dan Shen Yue terkesima di kursi mereka. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Apa yang terjadi benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana ini terjadi? Wajah Shen Yue menjadi cemberut. Bagaimana mungkin seorang gadis angkuh seperti Xiaoning menyukai sampah seperti Nili, dan bahkan mengambil inisiatif untuk mendekatinya? Pada akhirnya, Ye Ziyun merasa sangat penasaran tentang Nili. Ye Ziyun dan Xiaoning adalah teman akrab ketika mereka masih kecil. Namun, karena penurunan kasta dari klan Xiaoning, kedua klan tidak lagi bisa berinteraksi. Sejak saat itu, Ye Ziyun tidak lagi memiliki sahabat sejati. Dia selalu, kadang-kadang, mengenang saat-saat menyenangkan yang dialami bersama Xiaoning. Ketika dia mengetahui bahwa Xiaoning mendaftar di sekolah anggrek suci, Ye Ziyun memohon pada ayahnya untuk mengatur agar dia masuk juga. Karena sikap Xiaoning, maka Ye Ziyun mulai memperhatikan Nili. Apa alasan yang menyebabkan Xiaoning berinisiatif mengejar seseorang seperti Nili tanpa kontribusi sama sekali? Dia tidak bisa memahami apa alasan di balik tindakan Xiaoning. Bolehkah aku ikut duduk dan makan bersamamu? Xiaoning menatap Nili dan kemudian ke arah Duze dan Lu Piao saat dia bertanya. Tatapan Duze dan Lu Piao beralih ke Nili. Meskipun mereka berdua tidak akan berani memikirkan Xiaoning, memiliki kecantikan seperti Xiaoning untuk duduk di samping mereka masih enak dipandang. Nili terdiam sejenak. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, silahkan.
Entah mengapa, setelah melihat Xiaoning, Nili terpikirkan interaksi di antara mereka tadi malam. Sosok Xiaoning yang lembut dan tanpa cacat, dengan kulit putih giokremnya masih membuatnya sedikit canggung dalam hati. Xiaoning mengeluarkan sarapannya. Ada semua jenis biskuit di dalamnya. Melihat kue-kue itu membuat siswa lain tiba-tiba memiliki nafsu makan. Aromanya tercium hingga ke setiap sudut kelas.